warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Bapak Ibu, pada pertemuan MGMP kali ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu tentang sharing pelatihan seri pandemi ya, yaitu tentang literasi dan numerasi. Nah, yang kita lihat di web kita ya, sambil saya juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengikuti ya daftar seri belajar mandiri ya. Di sini ada literasi dan numerasi, guru merdeka belajar, semangat guru, pengolahan pembelajaran di sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif, terus ini yang sudah berakhir ya, panduan belajar sudah berakhir, PAUD bukan wilayah kita. Yang lainnya sudah berakhir semua Bapak Ibu ya, tinggal yang masih ada yaitu pengelolaan pembelajaran di sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif, semangat guru, guru merdeka belajar, dan literasi numerasi. Oke Bapak Ibu, kita coba ke yang literasi dan numerasi. Apa sih literasi dan numerasi ini? Kita mulai satu persatu dulu dari literasi. Kadang banyak asumsi yang mungkin saya juga salah persepsi tentang literasi ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dipaparkan oleh Bapak Cahyo Suprajogo ya, di mana kita menelusuri pertama sejarah literasi kita Bapak Ibu. Menelusuri literasi masyarakat Indonesia sesungguhnya dari sejarah di UNESCO pada tahun 1946 ya, tentang Global Literacy Effort, menurut para arkeolog, filolog, dan antropolog itu sudah menulis bahwa sejak abad 5 Masehi ya, kehadiran Hindu, Buddha, serta tercatat di abad 13 ketika agama Islam datang, ditinjau dari perspektif ini masyarakat Nusantara dan bangsa Indonesia secara empiris tidak dapat dipungkiri telah tumbuh dan berkembang literasinya. Jadi kita mulai membaca ya dan sebagainya, artinya membaca keadaan apa segala macam, perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini ya. Itulah literasi awalnya ya yang di UNESCO. Memang literasi pada mulanya lebih diartikan melek aksara ya Bapak Ibu ya, dalam arti tidak buta huruf. Namun sekarang sudah lebih luas dari situ. Jadi literasi sekarang lebih kompleks dan variatif ya. Ya, ini kita coba miskonsepsi pertama yang terjadi ya. Benarkah pandangan tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat menghambat literasi membaca? Nah, pada saat pelatihan kita dijelaskan, oh ternyata ya kelisanan dan literasi berkembang dalam konteks sosio-historis yang unik. Jadi di sini intinya tradisi bertutur kata itu sudah malah mendukung gitu ya, mendukung untuk literasi membaca. Jadi ditinjau dari keterampilan berbahasa, di sini ada hubungan sangat erat antara kecapan bahasa lisan dengan kesiapan membaca anak. Anak-anak memperoleh pengetahuan awal tentang literasi dan juga dilengkapi dengan keadaan-keadaan sehingga dia memperkaya bahasa secara kognitif dan mendukung kesiapan keterampilan membaca mereka. Jadi ini tidak menghambat, malah Kemudian miskonsepsi yang kedua nih, di masyarakat terdapat tuntutan bahwa anak-anak usia dini harus diajarkan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung Bapak Ibu. Tepatkah mereka digagas untuk bisa kalistung? Nah, kita lihat di sekeliling kita ya, bahwa banyak SD yang dia mau mewajibkan siswanya TK itu sebelum masuk itu sudah harus membaca, menulis, berhitung. Nah, padahal bukan demikian yang terjadi. Nah, jadi di sini anak usia dini yang terpenting adalah tumbuh minat, kegemaran, dan budaya literasinya. Jadi lebih ke arah pembentukan karakternya ya. Jadi kalau di skema piramid yang sudah pada penelitian-penelitian, memang usia PAUD, usia prasekolah ini mengambil momen yang penting dalam penanaman pendidikan karakter Bapak Ibu. Nah, dan di sini lebih ke karakter budaya literasinya yang diinikan dulu kepada anak kita. Kemudian
belajar membaca dan menulis tidak memerlukan pembelajaran privat khusus ya. Jadi di sini anak memang dia akan mempelajari keadaan dari mengamati terhadap orang tuanya, menggunakan bahasa tulis untuk berkomunikasi, serta mempelajari bahasa tulis dengan cara alamiah ya, seperti belajar bahasa lisan. Makanya di sini orang tua memang anak itu semua anak dilahirkan dengan dalam keadaan putih, tergantung orang tuanya mengisi apa. Nah, makanya Bapak Ibu kita harus juga waspada apa yang diinginkan kita, dilakukan kita, sikap kita, cara komunikasi kita itu akan ditiru oleh anak kita. Ya. Oke, itu miskonsepsi yang kedua ya. Dan yang ketiga ini, pada pendidikan anak usia dini maupun taman kanak-kanak, apabila mereka hanya melakukan aktivitas bermain, maka dipandang mereka tidak belajar gitu ya. Nah, jadi saya kata bermain ini berarti tidak belajar. Ya, mungkin saya ini masih Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini ternyata ya dunia anak di usia dini dari 0 sampai 6 atau ada yang penelitian lain ada 0 sampai 8 adalah dunianya bermain Bapak Ibu ya. Jadi yaitu kalau kita memberikan suatu pembelajaran yang hendaknya disampaikan dalam bermain. Nah, ini di usia dini. Jadi bermain di sini kan sesuatu yang mengasihkan ya bagi anak-anak tenggelam dalam keasikan tersebut. Namun literasi justru dapat tumbuh dan berkembang melalui bermain ini. Jadi bagaimana setup kita ya, bagaimana kita men-setup permainan yang dia membiasakan budaya literasi. Ya, seperti bermain kalau sekarang ada juga ya permainan peta umpet, dia ngambil apa angka kode apa segala macam sehingga di situ akan muncul literasi membacanya sambil bermain anak-anak. Oke. Dan miskonsepsi yang keempat nih Bapak Ibu ya. Benarkah definisi dan konsepsi literasi hanya semata-mata aktivitas membaca aksara? Nah, ini pemahaman saya awalnya memang wah ini jangan-jangan hanya membaca saja ya. Padahal lebih jauh dari situ ya. Nah, itu sudah diinikan oleh ilmuwan di Yunani ya. Jadi gramatikos ya diambil dari kata Latin litera. Jadi artinya huruf alfabet. Nah, ini memang dapatnya dari sana seperti itu tentang literasi itu berkaitan dengan aksara. Padahal tidak. Jadi kalau secara teks ya bisa disimpulkan aksara, angka dan gambar visual. Jadi tidak hanya aksara saja. Jadi angka, gambar itu juga merupakan literasi juga. Maka membaca seharusnya tidak lagi hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca teks dalam bentuk tertulis ya. Kita lihat di anak-anak kita kadang soal-soal yang pemecahan soal cerita dia belum bisa melihat ya. Kalau di pembelajaran matematika kalau soal cerita anak itu kadang bingung apa ini yang ditanya, apa ini gitu, apa yang harus dilakukan pertama. Nah, seperti itu yang terjadi di dalam matematika ini. Padahal sejak dari dulu kita sudah tahu pelaut-pelaut kita bagaimana mereka-mereka itu membaca bintang-bintang di langit untuk menentukan arah navigasi, ya kan? Kemudian juga rasi Waluku Orion dipakai para petani untuk menentukan masa tanam dan panen dan sebagainya. Yang memang keadaan-keadaan yang dilihat dari pola dari mereka. Itulah sebenarnya literasi juga, walaupun tidak diucapkan. Oke, miskonsepsi yang kelima di sini. Nah, ini kita biar tahu apa saja di dalam pelatihan ini. Ini sebagian kecil ya Bapak Ibu. Saya coba ngambil ini yang paling urgent. Ya, betulkah literasi hanya diidentikan dengan keterampilan membaca atau tidak? Ada kaitannya dengan aktivitas menyimak dan berbicara serta aktivitas visual. Jadi apakah hanya keterampilan membaca saja? Tidak ternyata. Dia aktivitas menyimak, berbicara, serta aktivitas visual juga itu adalah literasi. Ya kan? Nah, makanya ketika kita kalau misalkan misalkan membaca
kitab suci saja, jadi membaca kitab suci saja, yang mendengarkan, yang melihat, yang menyimak itu akan mendapat pahala sama dengan yang membacanya. Ya, mestinya itu adalah literasi juga, jadi menyimak dan sebagainya. Jadi tidak terbatas hanya satu media saja. Jadi media multimodal ya. Media merupakan dual system semiotika di bahasa lisan, tulis, audio, visual, panca indera semua gitu, Bapak. Gestur, teks spasial adalah penting bagi siswa. Oke. Ini Bapak Ibu. Ini miskonsepsi yang keenam. Apa itu? Nah, ini kebanyakan kita menganggap literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Nah, sehingga seakan-akan dibebankan tanggung jawabnya pada guru bahasa dan sastra. Padahal tidak, ya. Padahal tidak. Karena masing-masing mata pelajaran harusnya dia memang ada literasinya gitu ya. Di matematika pun juga ada literasinya. Jadi misalkan soal-soal AKM sekarang ini sudah mulai lebih ke arah keadaan-keadaan nyata kita, seperti pembuatan loyang kue, seperti pembuatan jembatan, menghitung tinggi gunung, tinggi bendera dan sebagainya. Ya, jadi di situ lebih banyak literasinya. Makanya ada literasi keuangan, literasi budaya, literasi sains, literasi komputer, statistik, literasi media, literasi sosial, literasi ekologis, literasi bencana. Wah, ini yang akhir-akhir ini banyak banjir di Indonesia kita ya Bapak Ibu. Oh, jadi bencananya kenapa dan sebagainya, penyebabnya apa. Jadi dilihat dari segi saintifik, jadi ilmiah. Literasi kesehatan dan sebagainya. Jadi lebih luas lagi. Oke, sekarang kita buat apa sih definisi dan konsep literasi ya dalam lintasan waktu di sini. Jadi banyak sekali definisi dari literasi ya. Yang pertama, apabila kita mencari dan mengumpulkan definisi tersebut, maka banyak pakar akademisi itu memiliki definisi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat di perbedaannya sesuainya perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, sosial, ekonomi, budaya. Dan memang literasi itu sangat kompleks dan luas, Bapak Ibu. Nah, dan karenanya tidak ada definisi dan konsep yang tunggal. Nah, ini dia. Pemaknaan literasi pun sangat bergantung ya, tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Jadi konteksnya belajar tentang apa, itulah literasinya akan muncul di situ. Kayak tadi literasi keuangan, literasi kesehatan dan sebagainya. Nah, namun kita boleh tahu ya definisi konsep makna literasi dari Resnick ya tahun 1977, yaitu kemampuan membaca risalah agama dan kefasihan dalam membaca lisan. Terus ada Elizabeth Zulfi, kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi sudah lebih meningkat lagi. Ya, kalau dari tinjauan sosiologi, perspektif interaksi sosial di sini ya, literasi adalah melibatkan seperti apa tujuan membaca teks, bagaimana pembaca menafsirkan teks, bagaimana pembaca berkomunikasi. Jadi lebih ke arah dia bukan apa itu, tapi bagaimana gitu deh. Jadi dia lebih jawabannya harus jawaban yang panjang kalau didefinisikan. Ini yang kami pelajari Bapak Ibu di Serimangan. Ini juga kita bisa next ya. Dan yang terpenting sih ada menurut gerakan literasi sekolah ini ya sudah di launching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa literasi itu adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas Bapak Ibu. Antara lain membaca, melihat, terus menyimak, menulis dan berbicara. Jadi di sini mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas. Ya. Kadang kita siswa kita ini untuk daya memaknainya, daya mempelajari kondisi juga masih kurang ya Bapak Ibu, perlu latihan-latihan dari kita. Oke Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu tentang menurut OECD literasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi tercetak dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan di rumah, masyarakat, tujuan dan mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Ini sini kalau kita ambil kesimpulan bahwa kita itu tidak terbatas ya
bahkan ada istilah kita belajar itu dari mulai gendongan sampai ketika sampai nggak melihat, tidak akan pernah selesai apa yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan kita merasa, waduh, yang kita pelajari ini sudah sesuai, apa sudah lebih atau apa, itu sebenarnya sekurang-kurangnya orang yang literasi. Jadi di sini kita seakan-akan terus belajar dan belajar terus memahami kehidupan ini. Ya, bahkan ada prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi di situ yang prinsip-prinsipnya. Ya. Oke, ini dari ada NLS singkatannya ya Bapak Ibu. Jadi New Literacy Studies. Jadi bagaimana mempelajari tentang literasi baru di luar literasi cetak. Nah, dan di sini literasi digital yang zamannya kita saat ini Bapak Ibu. Bagaimana sumber-sumber website di luar, bagaimana kita memberikan apa ya referensi-referensi yang bagus seperti apa dan sebagainya. Karena kita juga kalau kami lihat ini berperang ya di secara online, artinya di mana anak itu masih suka untuk apa ya untuk bermain game apa segala macam, makanya kita harus mengemas permainan pembelajaran dengan bermain game dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya salah satu teman kita Bu Herma yang sudah melaksanakan itu, jadi ada gamenya juga, ada permainan ruang dimensi seakan-akan mengalami di dunia game dan dunia dimensi 3 gitu ya Bapak Ibu, dapat lolos ke ONIP tahun 2021 di Yogyakarta. Nah, mudah-mudahan nanti minggu yang akan datang, mungkin semester kedua kita akan dapat lihat hasil dari ONIP atau mungkin beberapa temuan-temuan dari guru-guru se-Indonesia Bapak Ibu yang dipelajari oleh Bu Herma. Oke Bapak Ibu, itu tentang studi kasusnya. Ini studi kasus yang kami harus buat di pelatihan. Jadi Bapak Ibu biar nanti langsung ke pelatihannya Bapak Ibu, karena banyak aktivitas yang harus Bapak Ibu kembangkan di sini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tentang numerasi ini ya. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini tahapan perkembangan numerasi di sini. Yang pertama, pernahkah Bapak Ibu membaca atau melihat sebuah tulisan seperti di bawah ini ya? Jadi perkembangan literasi dan matematika mulai saat kecil memasuki tahapan early childhood ya. Kapan sih tahapannya? Apakah benar numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun? Ya. Kita lihat. Nah, inilah ternyata tidak ada yang salah sih dengan pernyataan tersebut. Memang ada kurang tepat di sini. Karena sebenarnya numerasi itu bisa dilihat sejak usia di bawah 1 tahun ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat numerasi ini di anak itu ketika dia menyebutkan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya sudah literasi bagi dia. Oh, berarti di sini ada 2, misalkan disediakan kue 2, 1 dan sebagainya. Jadi dari situ anak sudah bisa mengembangkan sendiri ya ketika anak di usia prasekolah di sini. Bahkan perkembangan numerasi itu bisa dilihat ya dari contoh-contoh sederhana ya pada seorang bayi ya yang mungkin selama ini kita menganggapnya bukan bagian dari perkembangan numerasi. Nah, yang tadi yang kami jelaskan tadi. Ya. Ekspresi terkejut dari seorang anak yang berumur 2 sampai 4 bulan ketika sebuah boneka meloncat lebih banyak daripada biasanya mereka lihat. Jadi di situ anak sudah melihat pola-pola juga ya. Ini sebenarnya numerasi juga ya. Artinya ketika dia terkejut atau mungkin dengan suatu keadaan polanya nggak begitu, terus ini akan nangis dan sebagainya kalau misalkan hal itu menakutkan dan sebagainya. Oke, sekarang begini. Selanjutnya ini miskonsepsi yang kedua. Apakah anak-anak di usia prasekolah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian?
Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ini yang prasekolah. Oh, sudah ini ya. Oke. Ternyata setelah dipelajari di pelatihan tersebut, oke, bahwa kebanyakan orang tua itu khawatir anak-anak nggak bisa menghitung perkalian ya secara bagus, penjumlahan secara bagus di tingkat SD ya. Padahal tidak ada yang salah sih dengan keputusan ini, hanya saja dikhawatirkan ada tahap-tahap perkembangan numerasi yang terlewatkan oleh anak ya. Sehingga konsep berhitung cepat dengan hafalan dan latihan drill itu malah membuat mereka itu hanya mengingat sementara. Jadi hanya dikelompokkan dalam memori jangka pendek sehingga mudah lupa ya. Jadi hal-hal yang bersifat hafalan cenderung lebih mudah dilupakan ya, karena otak manusia ini bekerja cerdas dengan membuang memori yang tidak bermanfaat ya. Bahkan kalau kita mengingat hal-hal yang tidak bermanfaat pasti kita lupa hal-hal tersebut. Tapi kalau kejadian-kejadian penting ingat ya. Ya, seperti bagaimana menghafalkan rumus. Nah, ini dia. Jadi kadang kita seperti di kelas 3 yang saya ajar sekarang itu menghafalkan rumus kayak tepi bawah, terus kalau modus ya tepi bawah, dibuka kurung D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Nanti ketika di selesai ujian atau semester 2 saja, mereka sudah lupa lagi rumusnya, ya kan? Nah, terus bagaimana caranya biar ini buat suatu ini ya, bahwa kelas modus ini letaknya di sini. Ternyata untuk menjadi modus itu kan perbandingan, dia bermain di perbandingan ya Bapak Ibu. Ya, main D1 selisih dengan yang satu per D2 selisih dengan yang kedua. Artinya di dalam letak itu ada perbandingan ya, selisih dengan yang pertama dan jumlah pertama yang kedua. Itulah letak kelas modus ya, pendekatannya di situ. Pendekatan kelas modus. Bisa juga berarti siswa jadi tidak paham, oh iya ini modus seperti ini. Terus atau juga menghitung rata-rata. Kayak mana menghitung rata-rata ini? Bagaimana konsep rata-rata ini dijelaskan, maksudnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Ada beberapa kasus ya, ada 3 kasus. Misalkan dia membagi kelereng ya. Misalkan saya punya 25 kelereng ya, dibagi ke 8 anak. Maka ada berapa bungkus yang dibutuhkan untuk membuat kelereng tersebut. Kan dia ada sisa ya Bapak Ibu ya. Kalau ditulis 25 dibagi 8 kan 3 ya, 3 sisa 1. Nah, kalau semuanya pengen dibungkus ada sisa 1, jadi butuh bungkusnya ya sebanyak berapa tadi? 8 bungkus ya. 9 bungkus jadinya. Jadi bukan 8 lagi karena kelereng itu harus masuk ke semua ke situ. Ya. Sama seperti contoh taksi ya kan. Ya, beda sekali dengan apa yang kita ajarkan yang memang harus sama semua ya. Beda kasus, beda konteks seperti yang diberikan tadi. Jadi kalau di konteksnya berbeda, nilainya juga akan berbeda. Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh pas ketika kita belajar misalkan busnya, berapa bus yang dibutuhkan ya. Kalau misalkan kita mau ada kegiatan keluar sekolah, kan dia ada lebihnya berapa, ada suatu saat dia dibulatkan ke bawah, ada suatu saat dibulatkan ke atas. Ya. Sama seperti kita pembagian pecahan, bagaimana membagi pecahan ini dan sebagainya. Kalau 8 dibagi 4 udah masuk, 8 bagi. Tapi kalau 8 dibagi setengah, apa arti dari situ seperti itu ya? Apa arti dari situ? Oh, ternyata 8 dibagi setengah berarti misalkan semangka ya, 8 semangka dibagi setengah berarti kita membaginya setengah-setengah sehingga akan mendapatkan 16 buah ya, 16 buah potongan, 16 potongan. Seperti itu. Jadi lebih diarahkan ke konsep-konsep yang
yang real, yang nyata, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, next ya. Nah, ini. Apakah numerasi adalah konsep matematika dasar yang hanya dipelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama? Nah, ini dia pertanyaannya. Apa kok kayaknya dari ini kok hanya soal-soal mendasar saja? Nah, ini ada jawabannya yang saya dapatkan di pelatihan itu. Memang ada pandangan yang beranggapan bahwa untuk murid yang sudah berada di usia sekolah menengah atas atau rendah sudah tidak perlu lagi mempelajari numerasi. Nah, padahal harusnya numerasi ini lebih luas dari situ, ya. Memang pada dasarnya numerasi memang tidak memerlukan kemampuan matematika yang tinggi, Bapak Ibu. Namun bukan berarti kepercayaan diri kita terhadap kemampuan matematika dasar yang kita miliki sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena seringkali permasalahan yang kita hadapi dalam dunia nyata justru lebih kompleks sehingga memerlukan kemampuan numerasi yang baik. Nah, seperti ditulis oleh Nasional Numerasi tahun 2012. Jadi artinya di sini seperti dikatakan tadi, numerasi itu mulai dari lahir, ya kan, baru lahir dan akan terus berlanjut sampai dewasa. Dan kemampuan numerasinya justru memang berbeda-beda setiap levelnya, ya. Setiap levelnya berbeda-beda. Oke. Nah, jadi yang terakhir, selain 3 miskonsepsi di atas, apakah ada miskonsepsi lainnya? Ini yang akan dijawab di pelatihan tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu tentang pelatihan literasi dan numerasi. Mungkin Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang mungkin kita diskusi tentang literasi dan numerasi ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Di sini ada Bu Uni. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin tambahan boleh, silakan. Tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita, ada Pak Antong ya, ada Pak Kepsek 12 Pak Antong. Assalamualaikum Pak Antong. Halo Bapak. Ada. Salam. Halo. Iya, Pak Antong. Mana kabarnya Pak? Mungkin Pak Antong bisa memberikan semangat pada kita-kita nih Pak. Anda lanjut aja, saya monitor aja. Ya, oke, saya monitor aja. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas berkenannya hadir di MGP ini Bapak. Oke, kawan-kawan yang lain, adakah mungkin pertanyaan? Ada Bu Rizky? Bu Rizky? Banyak ya kawan-kawan kita yang Bu Maimun, Bu Jenny, Bu Mas Luka, ada Pak Palti, Pak Palar, dan sebagainya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, ada mungkin pertanyaan? Atau mungkin apa yang kita diskusikan? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu tadi kembali Bapak Ibu ikuti ini ya, sim learning, ayo belajar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu
ada kendala mungkin cara masuknya, mungkin lupa password, saya bisa bantu ya untuk reset password ya Bapak Ibu. Dan password yang Bapak Ibu aman ya. Saya nggak tahu password Bapak Ibu apa gitu ya. Tapi hanya mereset saja. Jadi resetnya itu udah langsung dari sistem. Akan mau apa angka-angka seperti itu. Nah, dan Bapak Ibu bisa mengubah ya, bisa mengubah password yang dicantumkan. Oke. Nah, coba lihat. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Silakan angkat tangan. Oke. Oke, mengingatkan kembali untuk absensinya ya Bapak Ibu ya, untuk absensinya diisi absennya. Dan juga ini masih ada daftar serinya di sini ya, ada 4 ini ya. Pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, semangat guru, guru merdeka belajar, dan literasi numerasi. Jadi ini ya Bapak Ibu yang aktif sekarang. Silakan Bapak Ibu bergabung sini. Oke Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Atau mungkin ini Bu Sufianti? Ada Bu Riyama, halo Bu Riyama. Jelas Pak, jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke ya, Pak Yunanto semuanya ya. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin itu ya yang tentang sesi literasi dan numerasi Bapak Ibu ya. Sekarang kita menginjak ke sesi kedua tentang aplikasi SWE Bapak Ibu. Nah, aplikasi SWE. Coba ya tentang aplikasi SWE di sini. Ya, Bapak Ibu, tentang aplikasi SWE ini produk dari Microsoft ya Bapak Ibu. Kebetulan saya juga dipasrahkan sebagai master trainer di wilayah Kepri. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa yang belum punya akun bisa mengajukan akun pembuatan akun seperti itu. Karena kayaknya sudah banyak yang punya ya dari MGMP, tapi kalau yang peserta baru bolehlah nanti di list dulu, saya juga melihat minatnya, kalau misalkan minatnya baik untuk Microsoft ini, untuk SWE ini nanti kita bikin semacam pelatihan khusus ya, khusus MGMP tentang Microsoft ini. Nah, Bapak Ibu, tentang akun ini ada beberapa sekolah memang sudah melakukan akun Office 365 ya di SMA 8 ya. Ada juga di SMA 26, ada juga di sekolah lain, di sekolah Kalista, ada juga di SD SMP banyak yang ini ya. Untuk SD SMP saya masih belum dapat datanya pasti. Kalau yang SMA sudah banyak yang melakukan ya Bapak Ibu. Hal ini memang penting ya Bapak Ibu untuk membuat alternatif lain ya, misalkan ada kendala di belajar ID, oke, bisa langsung menggunakan platform Microsoft, no problem. Jadi semua perkembangan teknologi ya kita manfaatkan betul-betul untuk siswa Bapak Ibu. Oke, kita coba ke SWE. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk di office.com ya, jadi dari login di sini ya, Bapak Ibu bisa langsung ke aplikasi. Nah, aplikasi daftarnya banyak Bapak Ibu ya.
Jadi mulai Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote dan segala macam. Dan ini legal Bapak Ibu ya. Karena kebanyakan office-office yang sekarang ini kan masih crack semua ya. Yang ini kalau secara online, ini kita sudah legal menggunakannya. Nah, ini ya, secara lisensi. Nah, kita tidak membicara ke situ, yang lebih jauh ke situ, kita coba memanfaatkan SWE, fitur SWE ya. Oke, kita masuk SWE, buka kitab baru. Nampak ya Bapak Ibu presentasi saya? Nampak ya? Oke. Nah ini, jadi SWE di sini. Kita bikin SWE kosong, jadi dia semacam platform presentasi Bapak Ibu ya, mempermudah ya, mempermudah dan dia bisa mengubahnya real time ya, mungkin sama juga dengan PowerPoint pada umumnya secara online di Google di platform sebelah. Ini cuma di SWE ini dia lebih dinamis. Dan juga seperti transisinya juga lebih, kita nggak perlu ngatur-ngatur transisinya seperti apa, nah dan sebagainya. Nah, oke, jadi misalkan ini kita biasanya Bapak Ibu kalau misalkan membuat modul ya, tinggal kasih judul aja apa misalkan ya, tentang statistika. Jadi kita bikin backgroundnya di sini ya Bapak Ibu, dibikin backgroundnya. Backgroundnya bisa lihat dari sini, bisa secara online statistik. Bisa juga kita nanti ngambil dari file kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Statistika ini salah satunya, misalkan gambar bunga boleh sesuai dengan apa karakteristiknya, misalkan data, misalkan clear selection, misalkan main atau rata-rata. Di sini nanti akan muncul gambarnya Bapak Ibu ya, seperti apa ini ya, kita lihat ya. Dan sebagainya. Ini bisa langsung dari gambar ini atau dari tempat yang lain, misalkan map, matematika dan sebagainya. Nah ini dia muncul. Bisa juga nanti video Bapak Ibu ya, video juga ini dia masukkan sini. Nah, oke, ini statistika. Habis itu bagaimana? Tinggal plus ya, sini plus. Nah, di sini ada teks, ada image, ada bisa upload juga materi, juga bisa. Kita ambil teks. Statistika adalah Oke, halo. Tampil nggak Bapak Ibu? Sepertinya tampilannya tidak bergerak, Pak. Oh ya, maaf Pak. Kalau sekarang? Ya, statistika. Kalau sini udah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Nah, kayak seperti ini. Jadi statistika adalah misalkan ilmu yang mempelajari tentang misalkan pengumpulan data, terus pengolahan data, dan penyajian data. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa ini terus fontnya bisa dibesarin ya, emphasis-nya, accent-nya dan sebagainya ini ya, emphasis-nya misalkan gini. Ya tampilannya boleh seperti ini dan sebagainya. Oke. Jadi kita lihat play-nya, coba tes. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Padahal kita hanya mudah-mudahan nggak bergerak ini. Ya. Nah, ini dia tampilannya. Nampak Bapak Ibu?
Nah ini, ya kan ini contoh yang mesti 2 lembar saja. Jadi kita bisa copy paste juga dari internet ya Bapak Ibu ya, bisa copy paste di. Nah, setelah itu kita edit lagi kalau misalkan ada yang kurang sesuai. Di sini kita bisa tampilkan link seperti biasa. Terus kemudian kita buat image-nya ya. Jadi kalau misalkan ada rumus-rumus apa ya diagram atau gambar yang perlu kita upload. Terus di sini selain teks ada media juga Bapak Ibu. Jadi media video atau di sini ada embed juga ya. Embed video dari YouTube misalkan. Jadi misalkan kayak gini. Nah, kita cari dari YouTube misalkan tentang statistika ya. Misalkan kita ambil statistika YouTube. Jadi di sini di Suwe ini mempermudah kita Bapak Ibu kalau ingin mengajari anak gitu ya. Jadi satu link ini aja ada isinya dari mulai apa pendahuluan, terus rumusnya, contoh soalnya, apa segala macam sama videonya dan sebagainya. Oke. Jadi misalkan di sini statistika. Nah, kayak seperti ini kita coba ya, mengenal unsur penyajian data misalkan sini. Kita embed Bapak Ibu. Oke. Ngambil dari sini, share. Ya, saya ulang share, baru embed. Kita kan sering share copy gitu aja, padahal di sini ada embed ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, nanti munculnya seperti ini, baru copy. Nah, setelah copy baru masukkan ke Suwe-nya tadi ke sini. Nah, oke, ya, udah selesai. Tinggal tunggu prosesnya, baru kita play. Nah, nanti tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia. Ya, jadi kita secara gampang sudah mengembed video kita di dalam Suwe ini. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu edit lagi ya. Jadi di sini dari sini tambahin ya, tambahin misalkan contoh soal heading ya, contoh soal contoh satu ya kan, apa soalnya gitu bisa Bapak Ibu masukkan di sini di gambarnya seperti apa ya. Ya, di sini juga bisa ditambahkan soal kalau Bapak Ibu tidak mengetiknya langsung dibuat ke foto stack gitu ya. Nah, ini kontennya. Misalkan soal nomor 1, soal nomor 2 dan sebagainya taruh di sini. Nah, nanti akan muncul oh ini soal nomor 1 pembahasan seperti apa. Oke. Jadi lebih ke situ Bapak Ibu untuk ini. Oke. Kalau kita pengen mendelete ya kita ada form delete yang misalkan oh ini tidak perlu jadi bisa kita delete. Oke. Itu Bapak Ibu secara singkat bagaimana Suwe itu ya. Nah, di sini. Contoh. Nah, artinya dia ketika dia YouTube buka YouTube anak-anak tidak buka yang lain-lain ya. Kadang kalau misalnya kita buka YouTube ya, anak-anak sudah terganggu ke yang lain. Nah, ini sudah langsung bermain di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Itu juga dinamis di sini. Oke. 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 Nah, oke, Bapak Ibu juga bisa menambahkan apa ya? Tes juga ya. Tes juga bisa dengan ngambil media baru di sini embed lagi atau embed lagi cuma di sini masih menggunakan Microsoft Form Bapak Ibu. Nah, kita coba ya. Ambil Microsoft Form seperti biasa kalau Microsoft ini dari buka aplikasi form ya. Kita ambil contoh satu misalkan latihan soalnya kuis. Nah, ini misalkan latihan soalnya bahasa Inggris KD1 misalkan.
Nah, ini dia ini contoh. Hampir mirip yang teacher dan apa, misalkan dia berupa teks apa segala macam contohnya. Nah, misalkan sini job is, nah job is apa titik-titik. Ini jawabannya ada, kita bikin misalkan teacher. Jadi bisa ada beberapa jawaban yang dia dianggap betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan dia dapat teacher betul, dokter juga betul. Ini juga dalam matematika bisa kita bikin ya untuk apa ya, persamaan kuadrat. Misalkan ada beberapa, kalau dia jawabannya ini betul, jadi yang opsional jawabannya lebih dari satu Bapak Ibu. Oke, dan isinya kirim. Ini embednya Bapak Ibu. Jadi kan ada salin, salin embednya. Jadi Microsoft Form ini bisa juga dalam bentuk embed ditaruh di Sway Bapak Ibu. Ini dia. Oke. Nah, tampilnya seperti apa? Kita display. Ya. Ya, oke, contoh. Habis itu langsung soalnya ada di sini. Gitu loh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dalam satu paket survei itu sudah berisi materi, link apa YouTube. Syukur-syukur kalau YouTube kita Bapak Ibu ada di situ. Ya. Jadi mulai dari link materi, link YouTube dan sebagainya. Oke. Kemudian kita bisa langsung, nah ini siswa menyelesaikan langsung di sini, menjawab di sini, dan sebagainya. Nah, kita kasih link ke siswa. Oke Bapak Ibu, jadi itu tentang Sway. Masalah desainnya Bapak Ibu tinggal mengeksplor ya. Itu desainnya itu macam-macam ya, banyak jenisnya, stylenya, mau style apa. Kalau misalkan, waduh saya sukanya yang vertikal lah, berarti seperti ini nanti dia jawabannya ya. Nah ini vertikal, berarti dia kedorongan. Nah ini dia. Ada juga yang tadi kan horizontal ya, vertikal. Terus bisa juga kita buat slide. Nah yang slide. Oke, kayak gini slide. Jadi ketika pusat, ini ya. Oke. Nah, ini dia langsung slide boleh kayak gitu. Nah, ini per slide namanya Bapak Ibu. Oke, jadi ada 3 jenis desainnya, bisa vertikal, horizontal, slide. Terus misalkan backgroundnya mau diganti dengan background yang kita punya, bisa juga ya. Jadi ada banyak jenisnya. Bisa berupa seperti ini. Ya. Jadi backgroundnya bisa berubah sesuai keinginan kita. Nah ini dia. Itulah tampilannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai sini adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Pak Yulianto silakan. Adakah pertanyaan tentang Sway? Pak Yulianto, halo? Ya Pak. Iya ya, mungkin ada ini yang ditanyakan. Resen Pak ingat. Oh ini yang tadi ya, resen tadi. Iya ya? iya. Iya Pak. Ini apa? Coba yang berarti Sway ini mirip juga seperti set ya Pak? Ya halo. Suaranya putus-putus Pak. Oh iya. Sway ini berarti mirip dengan set ya Pak? Google Slide. Google Slide. Jadi Google Slide kan dia PowerPoint,
Cuma di Suwe ini dia jadi satu grup ya, jadi mulai dari topik, dari ininya semua segala macam, dan tesnya juga ada di situ gitu. Jadi satu tempat gitu, hampir mirip ya. Kemudian di Suwe ini juga kita bisa membuat secara umum ya, jadi walaupun dia nggak akun Microsoft, itu bisa kita berikan ya, ini nih. Anyone with link. Anyone with link can view. Jadi siapapun dia tidak mempunyai akses masuk bisa langsung ini. Ya ini. Jadi gitu Pak Yulianto. Dan kita juga punya safety-nya di sini, ada password. Nah, misalkan, waduh, ini saya passwordin lah, karena kan biar nanti tidak sembarangan, misalkan. Nah, misalkan MGMP 1, 2, 3, 4, 5 misalkan passwordnya. Kita share passwordnya. Nah, jadi link ini tidak bisa dibuka oleh orang kalau passwordnya kurang gitu. Dan passwordnya harus 8 karakter nih, sebentar. It's not enough. Oh, ada nomornya, ada ininya kan. Misalkan di MGMP 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini dia ya. MGMP 1, 2, 3, 4, 5 set. Jadi kita bisa set ya ininya. Share ininya. Ya, kita coba share, saya taruh di MGMP mana masuk. Saya ini di minta bantuan nanti di jaringan masih jadi passwordnya MG M-nya huruf 8. Oke. Bapak Ibu coba buka di link ini, saya tidak linknya. Itu akan membutuhkan password ya. Passwordnya adalah MGMP 12345. Apabila kita menginginkan, oh ini topik ini masih belum boleh dibuka ya. Jadi bisa diganti. Per kelas ini, kelas itu nanti di ini lagi. Tinggal kita kalau sudah punya kalau Google Classroom juga bisa dikombinasikan gitu ya. Jadi Sway ini bisa masuk kemana-mana. Ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi yang lain? Sudah jelas Ibu? Oke. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah Pak Yunanto bertanya dari yang lain. Ibu sekarang semua Bapak Ibu. Masih 2 orang. Coba yang Bapak Ibu menghidupkan kamera boleh? Oke, terima kasih. Yang lainnya Bapak Ibu, ayo ambil screenshot. Ya, oke, terima kasih. Ini ada Pak Ahmad Al-Ghifari, Bu Andani, Bangun,
Bu Dalvi, Dona, Edit, Bu Aristika, Guru Bu Maimunah, ya. Ada Bu Indah, Bu Nita, Bu Sarifah, Bu Jenny, Bu Julita, Bu Lisa, Bu Maya, terus MGP Batam, Pak Sudiono ya, atas apa? MGP Matematika Batam siapa nih Bapak? Pak Sudiono ya? Atas apa? Pak Palar, Pak Palti, oke. Bu Putri Niyama, Bu Su, Sorti, Bu Suryati, Bu Vera, Pak Willy, Pak Yulianto, Pak Joni, oke. Kita ambil foto ya, 1, 2, 3. Kita print screen, taruh di sini. Oke. Lagi yang belum bergabung, ayo dibuka kameranya. Sudah buka, Pak, tapi belum nampak wajahku. Oke. Oh, belum. Jaringan internetnya kali Bapak Ibu. Oh ini. Saya. Oke Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya untuk MGP kali ini ya. Mudah-mudahan ini kayaknya MGP terakhir ya di semester ini ya. Karena kita 2 minggu yang akan datang sudah mulai ujian ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai Iya, ujian pas. Nanti kita akan mulai lagi di bulan Januari ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan di bulan Januari kita bisa bersua kembali untuk menambah pengetahuan ya Bapak Ibu. Kali belajar, Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ada kesalahan dan kurang ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Guru banyak juga untuk bagi dengan forum ini Bapak Ibu. MGMP Kota Batam ini, pendidikan Kota Batam ini yang lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Isam. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Bapak Ibu yang lain. Makasih. Bye.